Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bushiri fi burdatihi alhamdulillahi munsil halki min adami summa salatu ala muhtari fil kidami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim amin tadhakuri jiranim bidhi salami madad tadam anjara mimuk latim bidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih binatul qabul wa tamam kullisul harratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumina jami' ashabi rasul ajmin wa tabi'in alhamdulillah sumina jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal fuqaha wal muhaddisin wal ulama wal mubassyirin min masyariqil ardi ila magharibi habibari habara summa ila ruhi sultan awliya si abdul qarjil jami summa ila ruhi walaihi warhamhum min islam haji kami min haji abna haji abad bin haji maimunah bin usuli wa furi jamil arwahil hadirin jamil arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat annallaha yatagassahum birahmal maghfirah sunul jannah ila haratin nabi al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini ya mohon maaf ya telat sedikit tadi ngabisin tasbih.
Ya, tasbih kelupaan belum dibaca, jadi habis baca tasbih dulu ya, makanya telat ya, mohon maaf. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah masuk di resep yang keempat ya, yang sebab-sebab untuk mencapai akhlak yang baik ya. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemarin kan bahwasanya kecenderungan jiwa itu kepada hikmah adalah mencintai Allah, makrifat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kecenderungan yang betul adalah bahwa setiap hati akan cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati yang cenderung kepada selain Allah berarti ada penyakit di dalamnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, sungguh engkau telah mengetahui secara pasti bahwa sesungguhnya budi pekerti yang baik itu adalah mungkin untuk diusahakan dengan cara riyadhah ya. Dengan cara riyadhah yang pada awalnya memaksakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang timbul dari dalam dirinya, agar pada akhirnya perbuatan itu menjadi tabiat. Hal ini adalah salah satu dari keajaiban hubungan antara hati dan anggota-anggota tubuh, yakni antara jiwa dan tubuh, karena semua sifat yang muncul dari dalam hati itu bekasnya, pengaruhnya akan mengalir pada seluruh anggota tubuh, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap anggota tubuh itu tidak akan bergerak kecuali sesuai dengan kehendak jiwa ya, dalam hal ini hati. Dan setiap perbuatan yang berjalan pada seluruh anggota itu bekasnya, pengaruhnya akan masuk ke dalam hati. Hal ini adalah hubungan timbal balik ya, Daur. Hubungan timbal balik ini dapat diketahui dengan beberapa contoh ya. Waalaikumsalam Mpo Yaroh ya, Mpo Tuti Alawiyah. Seseorang yang menginginkan agar kepandaian menulis itu menjadi sifat kejiwaan nafsiyahnya, sehingga ia menjadi seorang penulis yang pandai secara watak tabai, maka tidak ada jalan baginya kecuali menggunakan tangannya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh penulis yang pandai, dan merutini perbuatan itu dalam masa yang lama dengan mencontoh tulisan-tulisan yang bagus. Karena memang pekerjaan penulis itu adalah menulis yang bagus, maka pada awal mulanya ia harus meniru tulisan penulis yang bagus secara paksa, dan tidak henti-hentinya ia melakukan hal itu secara rutin, sehingga penulis yang bagus itu menjadi sifat yang meresap dalam jiwanya, yang pada akhirnya akan muncullah dari dirinya tulisan-tulisan yang bagus secara tabai, sebagaimana munculnya tulisan yang bagus dari dirinya pada masa permulaan secara paksa. Tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang penulisnya membuat tulisan itu bagus. Akan tetapi pada awalnya tentu dengan memaksakan diri ya. Pada awalnya tentu dengan memaksakan diri, yang kemudian pengaruh pada awal perbuatan itu akan membekas dalam hati, dari hati mengalir ke anggota tubuh, sehingga ia akan dapat menulis tulisan yang bagus secara tabai. Demikian pula seseorang yang menginginkan dirinya menjadi ahli fakih ya, ahli fikih, maka tidak ada jalan bagi dirinya kecuali melakukan apa saja yang dilakukan oleh para ahli fikih, yaitu mengulang-ulangi, memahami ilmu fikih, sehingga pengertian fikih itu merasuk ke dalam hatinya, sehingga ia menjadi seorang faqih. Demikian pula seseorang yang menginginkan dirinya menjadi orang dermawan yang terjaga nafsunya, juga menjadi orang yang santun dan
tawaddu, maka ia harus melakukan perbuatan-perbuatan secara paksa pada awalnya sampai perbuatan itu menjadi watak baginya, sebagaimana orang yang mencari sifat kepakihan dalam jiwanya. Itu tidak boleh putus asa untuk mencapai tingkatan ini dengan menyia-nyiakan waktu walaupun hanya semalam, dan ia tidak akan memperoleh tingkatan tersebut hanya dengan mengulang-ulang dalam satu malam. Demikian pula seseorang yang mencari kebersihan dan kesempurnaan jiwa serta menghiasinya dengan amal-amal yang baik, ia tidak akan memperolehnya hanya dengan ibadah sehari dan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat hanya sehari. Inilah maksud dari ucapan kami bahwa dosa besar yang hanya sekali itu tidak menyebabkan celaka yang selama-lamanya. Akan tetapi menganggur dalam waktu sehari dapat menarik perbuatan menganggur yang sama, yang kemudian menarik pula sedikit demi sedikit, sehingga jiwa ini merasa senang dengan bermalas-malesan dan meninggalkan secara total segala usaha untuk mencapai keberhasilan. Kemudian jiwa itu akan kehilangan keutamaan sifat kepakihannya. Begitu pula perbuatan-perbuatan maksiat yang kecil, itu sebagian dapat menarik sebagian yang lain, sehingga hilanglah pokok kebahagiaan disebabkan hancurnya pokok keimanan di penghujung hidupnya. Ya, jadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu adalah latihan buat jiwa kita. Ya, awalnya dipaksakan, tapi selama kelamaan akan menjadi bagus ya. Walaupun kita lakukan dalam sehari kita rajin ibadah, kemudian besoknya kita menganggur, maka hal itu akan menyebabkan tidak baik ya, karena akan hilang semangatnya ya. Energi positifnya akan hilang. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, inilah yang akan memunculkan jiwa yang bagus ya. Sebagaimana halnya mengulang-ulang satu malam itu tidak akan terasa pengaruhnya dalam kepakihan jiwa, tetapi kepakihan jiwa itu akan nampak jelas demi sedikit secara bertahap, seperti ya, perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia. Demikian juga ketaatan yang hanya sekali itu tidak akan terasa pengaruhnya dalam pembersihan dan penyucian jiwa pada waktu itu ya, pada waktu itu juga. Akan tetapi tidak seyogyanya ketaatan yang hanya sedikit itu dianggap remeh, karena jumlah yang banyak dari ketaatan yang sedikit itu berpengaruh di dalam jiwa, dan jumlah yang banyak itu adalah terhimpun dari kesatuan-kesatuan yang sedikit ya. Sedikit tapi rutin istiqomah itu yang bagus ya, daripada banyak cuman sekali, itu berbahaya. Masing-masing ketaatan memiliki pengaruh, maka tidaklah ada ketaatan itu melainkan memiliki pengaruh sekalipun tersembunyi. Di samping itu masing-masing ketaatan pasti memiliki pahala, karena pahala itu sesuai dengan pengaruhnya dalam jiwa. Demikian pula halnya dengan maksiat. Banyak sekali orang ahli fikih yang menganggap remeh dengan mengosongkan waktu sehari semalam, dan begitu seterusnya secara berturut-turut. Ia menunda-nunda dirinya dari hari ke hari sampai tabiatnya keluar dari menerima sifat kepakihan. Demikian halnya orang yang meremehkan kemaksiatan kecil, dan ia menunda-nunda untuk bertaubat secara berturut-turut sampai datangnya kematian secara mendadak. Nauzubillah. Atau kegelapan dosa itu bertumpuk-tumpuk di dalam hatinya. Nauzubillah. Dan ia merasa sulit untuk bertaubat karena sesuatu yang sedikit itu dapat menarik menjadi penyebab kepada yang banyak. Kemudian hatinya terbelenggu dengan rantai-rantai syahwat yang tidak mungkin lagi hati itu dapat diselamatkan dari cengkraman syahwat. Hal inilah yang dimaksud dengan tertutupnya pintu taubat. Hal itu pula yang dimaksud dalam firman Allah surat Yasin ayat 9 ya. Jadi kalau orang yang sudah menurutkan hawa nafsunya, syahwatnya, maka nanti akan ada pintu-pintu itu akan tertutup ya. Pintu taubat akan tertutup. Sebenarnya
karena dirinya sendiri yang membelenggu hatinya, ya. Jadi dia tidak dapat taufik dan hidayah dari Allah karena dia sendiri yang menciptakan dinding di antara dirinya dengan Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda. Al-ayah. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, ya. Jadi nggak dapat taufik hidayah dari Allah. Dan karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, innal imana la yabdu fil qalbi nuqtatan baydha'a kullama jadadal imanu jadada dhalikal bayadu fa idza istakmalal abdul imana ibyaddal qalbu kulluhu wa innan nifaqa la yabdu fil qalbi muqtatan sauda'a kullama jadada nifaqu ijdada dzalika sawadu fa idza istakmala nifaqu iswaddal qalbu kulluhu. Sesungguhnya iman itu nampak jelas dalam hati seperti titik putih. Semakin iman itu bertambah, semakin bertambah pula titik putih itu. Maka tatkala seorang hamba itu telah sempurna imannya, niscaya seluruh hatinya menjadi putih. Sesungguhnya kemunafikan itu nampak jelas dalam hati seperti titik hitam. Semakin kemunafikan itu bertambah, semakin bertambah pula titik hitam itu. Maka tatkala kemunafikan itu telah sempurna, niscaya seluruh hatinya menjadi hitam. Apabila engkau telah mengerti bahwasanya budi pekerti yang baik itu suatu ketika terwujud dalam watak dan fitrah, suatu ketika terwujud dengan cara membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Alhamdulillah. Suatu ketika terwujud dengan menyaksikan orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang baik dan bergaul dengan mereka, ya. Bergaul dengan orang baik dan soleh. Mereka itulah kawan-kawan yang baik dan saudara-saudara yang bagus, karena watak itu akan mencuri, akan meniru dari watak yang lain, baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik secara keseluruhan. Barang siapa yang nampak dalam dirinya tiga segi ini, ya, al-jihatus salatu, satu, watak dan fitrah, yang kedua membiasakan perbuatan yang baik, dan yang ketiga menyaksikan dan berteman dengan orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga ia menjadi orang yang memiliki keutamaan secara watak, kebiasaan, dan belajar, ya. Taba'an wa'tiyadan wa ta'alluman, maka ia telah mencapai puncak keutamaan, ya. Barang siapa yang rendah tabiatnya dan cocok baginya berteman dengan kawan-kawan yang buruk, naudzubillah, kemudian ia belajar dari mereka, ya, kemudian ia belajar dari mereka dan mudah baginya memperoleh sebab-sebab kejahatan, keburukan, sehingga ia membiasakan hal itu, maka ia adalah dalam puncak sifat jauhnya dari Allah, ya, jauh dari Allah, karena dia biasa berteman dengan teman yang buruk, ya. Ia belajar kepada teman yang buruk, mudah baginya memperoleh sebab-sebab kejahatan, ya, akhirnya dia jauh dari Allah. Di antara dua tingkatan ini, puncak sifat keutamaan dan sifat puncak jauhnya, terdapat orang-orang yang berbeda pada diri mereka dari beberapa segi ini, dan setiap orang mempunyai derajat tersendiri dalam dekat dan jauhnya dari Allah, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan sifat dan tingkah lakunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan
walaupun sebesar biji jara, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma zalamahumullahu walakinna anfusahum yazlimun." Dan Allah tidaklah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran surat Al-Imran ayat 117 ya. Inilah akhir daripada resep yang keempat ya, tentang akhlak buruk, tentang sebab-sebab untuk mencapai akhlak yang baik secara global ya. Jadi caranya adalah dengan mendekati diri kepada Allah lewat ibadah ya. Kalau dengan mencontoh dari orang-orang soleh ya, dengan cara itu orang-orang yang dekat dengan Allah akhirnya kita tiru, itu menjadi watak, akhirnya kita bisa dekat kepada Allah. Tapi kalau kita jauh ya, kitanya berteman dengan orang jahat, akhirnya kita mengikuti mereka, akhirnya kita semakin jauh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukannya Allah tidak memberi taufik dan hidayah, tapi karena mereka menutup dirinya untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau mendekati Allah, Allah akan mendekati dia. Tapi karena emang dianya nggak mau dekat sama Allah, dianya jauh terus, akhirnya Allah pun jauh dari mereka ya, karena mereka sendiri yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan dinding-dinding ya di dalam dirinya agar Allah tidak masuk ke dalam hatinya. Yaitu adalah sebab-sebab untuk mencapai akhlak yang baik secara global. Besok kita masuk ke resep yang ke 5 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya besok. Cara membersihkan akhlak ya. Insya Allah kita ketemu pada session selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini yang sedikit bisa jadi ilmu yang manfaat ya. Kita selamat, berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf ya.
Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyengir ya. Dadah saudaraku. Assalamualaikum.